Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Arif, NPM 19 170 17 0001, Prodi Anestesiologi kelas A Universitas Madrasah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Pertama yaitu superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliun perintah dalam setiap detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau disingkat FLOPS. Berbeda dengan komputer biasa seperti PC, mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya. Para pengguna superkomputer ini biasanya oleh sebuah organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti NASA, yang menggunakan superkomputer ini untuk melakukan peluncuran pesawat ulang-alik. Contoh superkomputer yang saat ini digunakan adalah yang pertama Tianhe 2. Tianhe atau disebut dengan Milky Way 2. Ini pertama kali dibuat oleh National University of Defense Technology atau disingkat NUDT di Tiongkok. Yang kedua Titan. Superkomputer Titan adalah sistem Cray XK7 yang dipakai oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 17,559 flop per second dan menggunakan prosesor NVIDIA K20X Core. Yang ketiga, komputer. Komputer diciptakan oleh Fujitsu di Kobe, Jepang. Superkomputer ini memiliki kecepatan sebesar 10,51 flop atau per second dan menggunakan prosesor Kobe Core Processor SPARC C64. Yang kedua, mainframe komputer merupakan komputer yang cukup canggih meskipun belum secanggih superkomputer. Namun komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar, mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyerap daya listrik yang cukup besar. Contoh komputer yang menggunakan komputer ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu Hitachi Z800, yang kedua IBM System per 360, yang ketiga Honeywell Bull DPS 7, 4 IBM System 390. Selanjutnya itu mini komputer. Banyak sering salah menyebutkan mini komputer dan juga mikrokomputer. Padahal mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Terkadang istilah mini komputer kadang disebut juga dengan mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. Mini komputer pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk satu pengguna saja atau disebut dengan single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Contoh komputer masuk dalam mini komputer adalah yang pertama, PDP-8. PDP-8 merupakan singkatan dari Programmable Data Processor 8 yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau disingkat DEC. Yang kedua, PDP-11. PDP-11 merupakan komputer yang dibuat oleh perusahaan yang sama, yakni DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar tahun 1970. Yang ketiga, Xerox Star. Xerox Star adalah mini komputer yang pertama yang menggunakan konsep GUI atau antarmuka grafis di dunia. Yang keempat atau selanjutnya yaitu mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau bagian CPU-nya. Jenis komputer yang masuk ke dalam komputer ini antara lain seperti komputer, desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi lain. Mikrokomputer juga merupakan jenis komputer yang juga banyak digunakan oleh banyak orang.
Selain itu, mikrokomputer juga adalah jenis komputer yang harganya paling murah dibandingkan jenis komputer yang lain. Oleh sebab itu, mikrokomputer dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, mikrokomputer memang dirancang khusus untuk penggunaan umum, contohnya hiburan, pekerjaan, dan juga akses informasi bermanfaat untuk pengguna. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.